Adekku nelpon apa ya? Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam dek, gimana? Saya mau tanya, tadi kan saya ke warung beli obat batuk berdahak, tapi mbaknya nggak tahu obatnya. Loh kok bisa nggak tahu obatnya? Terus kenapa kau beli di warung, nggak beli di apotek aja? Kan di sana ada apoteker. Ya kan niatnya biar cepet. Males soalnya kalau apotekernya harus ke apotek dulu, jauh tahu. Ya bukan masalah jauhnya loh dek. Masalahnya kan kalau misalnya kamu mau mencari informasi lebih banyak terkait obat-obatan yang kamu butuhkan, kamu tuh harusnya ke apoteker aja sekalian, di apotek gitu loh. Soalnya kan apoteker tuh juga punya tugas dan peranannya sendiri gitu, yang dia tuh udah tercantum di dalam undang-undang kesehatan, asal kamu tahu dek. Emang apoteker tuh tugasnya ngapain aja sih? Kamu belum tahu ya? Oke deh. Mungkin sedikit kakak kasih tahu ya informasinya. Jadi tuh kakak pernah belajar kalau ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang di dalamnya itu menjelaskan tentang tugas-tugas dan juga fungsi dari apoteker deh. Nah, kalau tugas-tugas dari apoteker itu, yang pertama, apoteker itu melakukan pengelolaan sediaan farmasi. Itu dimulai dari dibikinnya obat, kemudian termasuk pengadaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat itu deh. Jadi tuh apoteker tuh berperan penuh di dalam penyediaan obat kayak gitu. Nah, terus kalau untuk fungsi yang kedua, apoteker itu juga sebagai pelayan atau petugas pelayanan kefarmasian. Jadi itu kan kalau misalnya di apotek, adik kan biasanya ketemu tuh sama apoteker ya. Nah, di situ dia tuh bertugas melayani adik gitu sebagai konsumennya, atau juga bisa ke masyarakat kalau adik kan itu masuknya perorangan gitu deh. Nah, terus setelahnya itu tugasnya ada sebagai penanggung jawab terkait obat-obat tertentu. Nah, kayak misalnya apoteker itu pasti bertugas kan tentang obat-obatan, kayak kan obat tuh macam-macam deh, kayak golongannya tuh ada narkotika, terus psikotropika yang butuh resep dokter. Nah, itu tuh semua tanggung jawab penuh oleh apoteker deh. Nah, kalau semisal fungsi dari apoteker sendiri itu deh, jadi yang pertama apoteker itu berperan penuh terhadap pelayanan kepada pasien. Nah, semisalnya pelayanan itu termasuk yang tadi di apotek. Di apotek itu kamu bisa nanya-nanya ke apoteker gitu loh, jangan ke penjaga warung gitu. Pasti kapasitas wawasan mereka itu beda. Nah, terus fungsi yang kedua dari apoteker itu adalah apoteker sebagai penanggung jawab di beberapa sarana kefarmasian. Misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada instalasi farmasi, kemudian kalau di apotek itu juga termasuk tempat untuk berinteraksi atau sarana perobatan itu berada gitu. Terus yang terakhir itu ada di industri farmasi, kayak di pabrik-pabrik yang memproduksi obat-obatan atau produk-produk dari farmasi. Nah, terus kalau fungsi yang terakhir itu apoteker juga sebagai edukator ataupun konselor deh. Nah, kayak semisal nih kakak nih, misalkan kakak sekarang lagi sekolah S1 farmasi. Nah, kakak nih sekarang belajar nih mengedukasi adik, semisal itu menjadi edukator ataupun konselor. Semisalnya apoteker itu ada di apotek, kalian itu sebagai, misalnya kamu deh, kamu sebagai pasien gitu ya, itu bisa tanya-tanya ke apotek dan konsultasi kepada apoteker tersebut gitu. Nah, udah paham kan? Jadi jangan beli obat, boleh beli obat di warung, obat-obat yang bebas, yang ringan aja. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih spesifik atau detail mengenai informasi dari obat-obatan yang akan kamu pakai, kakak rekomendasikan banget kamu untuk nanya langsung apoteker di apotek ya deh. Jadi jangan diulangi lagi ya, biar tuh hasilnya tuh valid gitu. Karena kan apoteker itu udah belajar selama bertahun-tahun ada di bidangnya gitu. Jadi dia tuh udah menjadi prakarsa gitu ya adekku sayang. Oh gitu ya. Yaudah deh, mulai ini saya kalau mau nanya-nanya tentang obat langsung ke apotekernya aja biar valid. Makasih ya Kak. Sama-sama Assalamualaikum. dek. Waalaikumsalam.